setelah mengunjungi banyak negara Ibu, apakah kami boleh tahu alasan Ibu mengapa Ibu memilih Indonesia sebagai negara terakhir? Mengapa harus Indonesia? Banyak orang Kristen ada di Indonesia, hampir sama dengan jumlah penduduk Korea Selatan. Jumlah penduduk Korea Selatan. Baik. Tetapi banyak orang Kristen yang menyukai mujizat-mujizat, Iya. tetapi tidak suka belajar firman Tuhan. Sikap seperti ini tidak hanya di Indonesia, Iya. di negara-negara lain sama. Iya. Jadi saya mau membantu orang Kristen di Indonesia dengan firman Tuhan Iya. untuk rohani. Mereka lebih bertumbuh dan iman lebih kuat dan memberitakan Injil kepada semua orang di Indonesia. Baik, saya simpulkan Ibu. Jadi menurut Ibu, orang Kristen di Indonesia itu suka mencari mujizat, tetapi kurang suka belajar firman Tuhan. Nah, ini boleh dikatakan sikap orang Indonesia menurut Ibu seperti itu. Dan Ibu datang untuk membantu orang-orang supaya suka belajar firman Tuhan. Baik. Ada orang yang menerima dengan sikap baik, ada juga yang tidak menerima dengan sikap baik. Banyak orang mau menerima undangan saja, tetapi tidak apa-apa. Sesudah mendengar kabar baik dan orang reaction baik adalah sedikit, tetapi mereka sungguh-sungguh bilang firman Tuhan itu harus sekali. Mereka suka mendengar firman Tuhan setelah datang ke seminar gitu. Dan mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus. Jadi yang punya respon baik, mereka mengatakan, oh Tuhan, benar, ini firman Tuhan ini benar. Lalu mereka ambil keputusan untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Baik, Ibu. Ibu. Saya senang sekali dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Baik, baik. Ibu, perlu Ibu sampaikan di dalam wawancara ini, seberapa pentingkah pelayanan yang Ibu jalani sekarang, yaitu memberitakan firman Tuhan, bahkan menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Dapatkah Ibu sampaikan berapa pentingnya pekerjaan itu sebagai hamba Tuhan? Silakan Ibu. Orang punya hati penuh misi. Pertama dia semangat sekali. Waktu itu dia harus berpikir dan bahwa semangat ini sungguh-sungguh datang dari Tuhan atau yang lain. Atau hanya dari dirinya sendiri. Ya, seperti Lukas pasal 14 ayat 28 dan 31. Saya bisa bacakan. Ya. Ayat 28 katakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ayat 31 katakan, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawannya mendatanginya dengan 20.000 orang. Yang kedua, dan daerah yang miskin harus dukung material dan ekonomi dan Injil. Ditopang dulu ekonominya,
balance. antara kebutuhan jasmani dan Ya, kebutuhan ya, rohani. ini lebih bukti. Baik. Ya. Dan yang ketiga, dan harus berpikir dan misi ini lakukan dengan motivasinya kasih Tuhan atau motivasi yang lain. Ya. Motivasi itu harus datang dari kasih Tuhan. Ya, Kasih kita tidak cukup ya Ibu Ya, ya. Kasih ya. manusia tidak cukup. Ya. Baik Ibu. karena misi tidak boleh berhenti. Ya. Ya, harus dilakukan terus ya, Sampai akhir. Ya. Baik Ibu. Kami sudah mendengar banyak hal dari Ibu tentang pelayanan di banyak negara, dan kami juga begitu terkesan dengan komitmen Ibu sebagai hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan walaupun harus meninggalkan kampung halaman Ibu sendiri, ya, tetapi Ibu setia untuk menjalankan komitmen itu. Sekarang Ibu diberi kesempatan untuk memberikan motivasi kepada siapa saja yang mendengarkan wawancara ini, pemirsa kita yang mungkin bisa menjadi sebuah panggilan, ya, menjadi sebuah ajakan kepada mereka supaya kita sama-sama mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Silakan. Khusus zaman ini, akhir zaman ini, Satan melakukan mujizat-mujizat melalui Spiritualisme. Ya. Spiritualisme. Ya. Jadi setan bekerja melalui spiritualisme, Ya. melakukan banyak mujizat juga. Ya. Baik. Wahyu pasal 13 ayat 13 katakan, ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Dan Matius pasal 24 ayat 24 katakan, sebab Mesia palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihannya juga. Petrus pilihan, justru yang menjadi target itu orang-orang pilihan, Ya. supaya Ya. sesat. Petrus sekarang ada balik akhir pada akhir zaman. Iya. Tuhan sudah memberi buku profesi Daniel dan Wahyu kepada orang yang hidup di Akhir zaman ini. ya. Banyak orang bilang buku ini sangat sulit untuk dipahami ya, dan menerjemahkannya. Inilah Satan strategi supaya orang Kristen tidak membaca dan belajar buku ini. Karena itu orang Kristen harus mencari kebenaran firman Tuhan melalui buku ini, dan menyiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan Yesus pada kedatangannya yang kedua. Karena Timotius 2 pasal 2 ayat 15 katakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Banyak pendeta tidak belajar dan tidak menyampaikan akhir zaman yang Tuhan firmankan di buku Daniel dan Wahyu. Saya mengharapkan pendeta semua mau belajar tentang akhir zaman, mencari kebenaran di dalam Alkitab, khususnya buku Daniel dan Wahyu.
serta memberitakan kebenaran tersebut kepada jemaat mereka masing-masing dan orang lain. Ya. Agar mereka semua mendengarkan sapaan indah dari Tuhan Yesus. Hai hambaku yang setia dan bijaksana. Ya. Terima kasih. Luar biasa penjelasan Ibu Susan ya mengenai bagaimana pentingnya kita mempelajari kitab Daniel dan Wahyu, ya, supaya kita mengerti dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, supaya kita tidak menganggap bahwa ini semua hanya seperti dongeng ya, hanya cerita saja, tetapi ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Demikian Bapak Ibu pemirsa, perbincangan kita dengan Ibu Susana Ham, yaitu seorang hamba Tuhan yang sudah begitu berkomitmen melayani Tuhan di berbagai negara di luar dari negaranya sendiri. Kiranya ini menjadi motivasi bagi kita untuk punya hati lebih rindu lagi untuk melayani Tuhan dan lebih setia lagi untuk melayani Tuhan. Kiranya wawancara ini sama-sama menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.